Ya teman-teman, saat ini saya lagi ada di City Park ya Pak ya, di dekat jalan Residen Bandara Residen gitu. Kita akan bincang-bincang dengan Pak Arsyad ini tentang tanaman grafting atau sambung tunas gitu ya. Pak Arsyad, ini salah satu contoh tanaman sambung tunas berupa durian. Nah, boleh dijelasin ini Pak? Ini kan kayaknya baru pendek tapi udah ada kayak berbunganya gitu Pak ya? Iya, betul. Nah Mbak, oke Pak, masuk, boleh dijelasin Pak? Oke, terima kasih. Selamat pagi kawan-kawan sekalian. Hari ini ketepatan saya kunjungan dari Mbak Lisna. Yang dikatakan grafting atau sambung tunas adalah sistem perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif. Apa itu perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif? Yaitu mengambil tunas tanaman, tunas ini disambung ke anakan. Di bawahnya ini anakan. Ini tunas dari pohon yang sudah berbuah, dipindahkan disambung ke anakan. Itulah yang namanya grafting atau sambung tunas. Apa tujuan dari sambung tunas? Untuk mempercepat masa pembuahan tanaman. Kalau kawan-kawan selama ini berpikiran ya, kalau tanam durian berbuahnya 15 tahun, 10 tahun, dengan sambung tunas ini tadi 3 tahun, 3,5 tahun paling lama sudah bisa berproduksi. Nah, sebagai contoh inilah tanaman durian yang baru berumur 2 tahun. Sudah dia belajar berproduksi, berbunga. Nah, ini dia bunganya. Jadi keuntungannya tadi percepatan produksi tanaman budidaya dengan sifat yang sama. Kalau kita ingin makan durian, misalnya durian super tembaga yang kuning, kalau kita tanam dari biji, maka dia berubah sifat. Tapi kalau kita lakukan grafting seperti tanaman ini, sifat tanaman aslinya akan bisa dipertahankan dan percepatan pembuahan jauh lebih cepat. Jadi logikanya berbuah tanaman induk, maka dia berbuah. Jadi tugas kita agar bisa dia mengimbangi tanaman induk yang berbuah, jaga kondisi fit tanaman dengan memenuhi kebutuhan unsur haranya. Seperti itu, Bu. Mungkin bisa sedikit diinformasikan apa sih yang harus dilakukan untuk menjaganya tuh, dikasih apa aja gitu mungkin? Nah, jadi untuk menjaga kondisi fit tanaman itu sendiri, kita harus kenali pertama jenis tanaman apa, karakter tanamannya bagaimana. Contoh tanaman durian. Tanaman durian ini golongan tanaman C4, butuh sinar 100%. Secara umum, masyarakat beranggapan tanaman durian itu umumnya tumbuh di kaki gunung atau di lereng-lereng atau di hutan di lereng pegunungan. Melihat dari kebiasaan habit sebaran pertumbuhan dia tadi, bisa kita lihat bahwasanya dia butuh tumbuh di tanah mineral. Lereng pegunungan umumnya berbatu. Apa yang dibutuhkan dia dari batuan? Batuan itu kan kalau dia ada satu jenis bahan pembenah tanah namanya zeolit. Itu sumber batuan juga. Jadi cukup pelajari jenis tanahnya, tanah mineral, ketinggian tempatnya, kemudian perolehan sinar dan kebutuhan airnya, sehingga distribusi penyaluran unsur hara dari tanah ke tubuh tanaman terpenuhi. Jadi kalau masalah unsur hara apa yang dibutuhkan, kalau untuk zaman sekarang itu sudah gampang kawan-kawan. Ambil sampel tanah, ambil sampel daun. Dari hasil analisa sampel tanah akan diketahui berapa jumlah unsur hara yang kurang pada tanah itu. Dari hasil analisa daun diketahui apa jumlah unsur hara yang kurang pada daun, sehingga kita bisa menentukan apa pupuk yang mau diberikan. Jangan seperti masyarakat awam pakai pupuk ini aja yang 16 saya nggak perlu sebut merek dagangnya gitu ya. Dia nggak butuh itu, dia butuh apa yang kurang pada tanah, apa yang kurang pada daun, seperti itu. Kalau idealnya disiram berapa kali Pak biasa? Masalah penyiraman tergantung dari lokasi, namun cukup jaga kelembapannya. Kalau tempatnya terbuka tadi, otomatis penguapan tinggi, penyiraman tinggi. Ini berapa senti Pak ya? Ini lebih kurang tingginya saat ini 60 cm. 60 cm 2 tahun ya? Iya. Berarti 1 tahunan lagi berbuah gitu? Iya, seharusnya seperti itu. Namun dia udah belajar berbuah dia sekarang. Oke. Nah teman-teman, ini salah satu contoh grafting ya, durian gitu. Nah, ini saat ini kawan-kawan yang ada di hadapan kita ini, untuk ini jenis duriannya jenis durian super tembaga. Umurnya sudah 2 tahun. Sebenarnya orang bertanya kok keadaan fisiknya berbeda ya. Yang tadi 2 tahun 50 cm, 60 cm. Ini 2 tahun udah seperti ini. Ini faktor tempat, faktor kesuburan, faktor media. Jadi medianya kita besarkan, kecepatan tumbuhnya pun cepat. Nah, ini durian super tembaga. Di sebelahnya ada musangking. Ada musangking.
Jadi kenapa duriannya Pak kok kayaknya sedikit meranggas? Sebenarnya bukan meranggas. Di dalam budidaya tanaman ini tadi, baik durian, baik mangga, baik tanaman buah lainnya, ada namanya perlakuan stressing air. Stressing air itu adalah perlakuan cekaman air yang diberikan kepada tanaman untuk memaksa dia pindah kepada fase generatif dari vegetatif. Vegetatif tadi apa? Pertambahan jumlah daun, pertambahan jumlah cabang, pertambahan lingkar batang, pertambahan tinggi tanaman, itu namanya perkembangan fase vegetatif. Kalau dia membesar terus, mau kapan lagi berbuah, diberilah perlakuan stressing air atau cekaman air namanya. Sehingga tingkat stres tanaman tinggi, secara psikologis ketika tanaman itu merasa terancam kehidupannya, dia segera menurunkan keturunannya. Dan untuk sampai ke fase itu akan terjadi gugur daun dulu sekali. Gugur daun sekali, ketika gugur daun lakukan penyiraman, lakukan pemupukan intens tapi dengan kadar rendah, tumbuh tunas, nanti diikuti disertai dengan tumbuh bunga. Seperti pada tanaman kiwinya. Ini setelah kita kasih perlakuan cekaman air, stres air, langsung stres dia udah layu, baru siram stabil, ikuti unsur hara, diikuti keluar bunga dianya. Nah, seperti itu. Sip. Pak, kalau tadi kan di info juga nih, Bapak juga bisa nih dipanggil gitu ya, untuk memperbaiki tanaman yang ini udah bertahun-tahun nggak berbuah, itu bisa diinfoin gimana gitu Pak? Oke, gini, bagi kawan-kawan, mungkin bagi para penghobi tanaman buah ya, kita dari Sitipak Kota Palembang memberikan jasa pelayanan bagaimana melakukan perawatan terhadap tanaman yang belum pernah berbuah. Mungkin dulu pada waktu beli di satu penangkar atau pembibitan dibilang, Pak ini berapa lama berbuah? 3 tahun berbuah. Nah ini kok 5 tahun belum berbuah ya. Nah kita siap edukasi nanti, kita siap turun ke lapangan, memberikan semacam penyuluhan, apa sih yang kurang, apa sih yang lebih sehingga harus dikurangi, yang kurang sehingga harus ditambahi, sehingga mencapai produktivitas tanaman yang kita harapkan. Nah, kita dari Sitipak siap untuk memberikan pelayanan itu. Mungkin bisa diedukasi sedikit juga Pak tentang yang kata Pak tadi, Pak, apa ya, jenis-jenis memperbanyak tanaman itu tadi ada berapa banyak sih gitu Pak? Oke, terima kasih. Sistem perbanyakan tanaman ada 2. Pertama, perbanyakan tanaman secara generatif. Kedua, perbanyakan tanaman secara vegetatif. Apa yang dimaksud dengan perbanyakan tanaman secara generatif? Perbanyakan tanaman secara generatif adalah perbanyakan dengan menggunakan biji tanaman. Contoh, mangga berbuah. Ketika kita makan, manis bener nih mangganya. Saya tanamlah ini supaya bisa mendapatkan buah mangga yang sama seperti yang saya makan ini. Itu salah. Perbanyakan itu tidak perbanyakan secara generatif tidak menjamin sifat tanaman atau biji yang ditanam sama seperti buahnya, sama seperti pohon induknya. Karena apa? Terjadi persilangan bebas di situ. Bisa aja misalnya ini bunga betina disilangi sama mangga lain sehingga sifatnya berubah. Pada waktu biji ditanam, biji tumbuh, beberapa tahun kemudian tidak sama karakternya seperti buah yang kita makan. Bagaimana agar sifat dan karakternya sama? Muncul sistem perbanyakan yang kedua, sistem perbanyakan vegetatif, menggunakan vegetatif tanaman, yaitu dengan cara 1 mencangkok, 2 okulasi, 3 grafting atau sambung mata tunas, 4 yang lagi trending nih sekarang sambung susu dibilang orang. Nah, jadi apa yang dikatakan perbanyakan vegetatif? Misal nih, ini pohon kiwi, kita pingin rasanya sama seperti pohon induknya. Ini tunas kita potong di sini, disambung kepada anakan pohon kiwi. Disambung, ketika sambungan tadi menyatu seperti ini, ketika pohon kiwi indukan berbuah, maka si anak ini berbuah. Jadi kok nggak langsung buah Pak ketika sudah sambungan jadi? Ya siapkan dulu dong kondisi fisik tanaman yang disambung ini tadi. Jadi kalau okulasi perbanyakan dengan menggunakan mata tempel yang dilakukan penangkar. Mata tempel itu mata tunas yang ada di sini ditempelkan kepada pohon yang anakan. Kenapa digunakan okulasi? Karena sumber indukan mata tunas tadi sedikit. Jadi seperti itu. Oke. Mungkin bagi kawan-kawan nanti yang ingin mendapatkan edukasi perihal itu bisa kita bantu dengan main-main ke lokasi kita, ke depot kita nanti Sitipak Kota Palembang. Di mana Pak? Depot kita ini berlokasi di Jalan Lubuk Kawah atau Jalan Bandara Residen, tepatnya di Komplek Ruko Perumahan Bandara Residen di belakang Auto 2000 menuju Bandara Sultan Mahmud Badarudin. Oke. Terima kasih Pak. Oke, mari. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.